kok bisa gitu Om Ustadz bisa bolak-balik ke Tanah Suci gitu, tipsnya apa nih Om? Penasaran ya? Penasaran banget Om, asli. Sini. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video Gihan Fahriana. Nah guys, Gihan lagi bareng Om Ustadz nih. Kebetulan baru pulang dari Mekah ya Om. Iya, alhamdulillah. Ya, dan insya Allah gak lama lagi Om Ustadz juga mau berangkat lagi. Nah, Gihan itu penasaran guys sama Om Ustadz, apa sih? Mau tanya-tanya juga, apa sih kok bisa gitu Om Ustadz bisa bolak-balik ke Tanah Suci gitu, tipsnya apa nih Om? Baru pulang udah mau berangkat lagi. Ya, kayak misalkan Om sering apa gitu, kebaikan-kebaikan apa, nah kayak gitu. Dimudahkan sekali ya. Masya Allah. Balik Tanah Suci. Oh, penasaran ya? Penasaran banget Om, asli. Sini. Ya, karena Gihan belum berangkat ke sana gitu ya. Ya, belum waktunya mungkin. Jadi yang pertama, Gimana Om? Agihan nih, ini penting nih. Iya. Ini Om Ustadz mengambil kalimat ini dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang artinya kurang lebih begini. Allah itu menyukai seorang hamba kalau bekerja dia itu memperbagus pekerjaannya. Memperbagus pekerjaan. Contoh, Contohnya kayak gimana Om? Contoh misalnya kita supir, Iya. kerja jadi supir. Allah itu suka seorang sopir itu kalau nyupir Ya. hati-hati, terus nggak kebut-kebutan, terus nyopir dengan mematuhi rambu lalu lintas. Contoh lagi seorang guru. Nah, Allah itu menyukai seorang hamba yang profesinya guru itu ngajarnya itu benar-benar Ikhlas. Terus nggak cuman sekedar ngasih ilmu, tapi benar-benar membuat si muridnya juga gitu. Siswanya itu paham, gampang menangkap ilmu yang disampaikan mungkin ya. Terus semua pekerjaan, bukan hanya yang disebutkan. Iya. Nah, makanya maksud dari hadis Nabi ini apa? Jadi kalau kita bekerja, kalau kita punya profesi, kita tuh harus terus mengupgrade, memperbaiki kemampuan kita. Iya. Nah, hujan Om, gimana Om? Hujan nih, gimana nih guys? Gimana nih Om? Ayo guys, kita pindah kita ngungsi dulu. Kenapa bisa pulang pergi ke Tanah Suci ya? Pertama Om itu kerja. Iya. Kerja, profesi sebagai tour leader. Tour leader ya. Jadi pemandu ibadah umroh. Ya, kenapa bisa pulang pergi ya? Karena emang kerjaannya seperti itu. Contoh yang kerjaannya pilot enak ya, bisa ke Eropa, jalan-jalan ke sana ke sini. Nah, kenapa? Ya karena emang pekerjaannya. Karena emang pekerjaannya itu yang pertama ya. Iya. Jadi kalau misalnya Agihan pengen juga pulang pergi seperti ini, salah satunya yaitu kerja jadi pelayan tamu Allah atau pembimbing ibadah umroh. Nah, kalau udah jadi pembimbing, usahakan membimbing dengan yang baik, dengan benar ya, dengan jujur. Nah, kalau nanti Agihan jadi pembimbing, terus performanya bagus, itu pasti dipakai terus. Kepake ya? Ya, jamaah kan puas. Iya. Pasti travel nanti meminta lagi. Iya, merekomendasi. Nanti kamu lagi yang bawa ya, kamu lagi. Nah, kalau udah seperti itu, maka akhirnya bisa pulang pergi ke Tanah Suci ya. Ya, itu satu ya. Iya. Bagaimana bisa pulang pergi? Jadi profesi. Jadi profesinya. Nah, yang kedua, sebelum jadi profesi mungkin banyak berdoa. Iya. Banyak berdoa sama Allah, minta kita itu dimudahkan, rezekinya dilancarkan, supaya bisa berangkat ke Tanah Suci. Nah, atau yang ketiga, apa tuh Om? Bisa juga kayak habinya Teh Ahda.
Ya, jadi YouTuber ya. Enggak, Jadi langsung berangkat ke sana, kerja di sana. langsung jadi TKI. Iya, jadi TKI gitu. Jadi eh, terutama kalau dapat kerjanya di Mekah Madinah ya. Iya. Karena kan kalau jadi TKI nggak mesti Enggak di itu di ya. Mekah Madinah, Yang kadang kita di mau. Jeddah atau kadang di Riyadh, kadang di Dammam. Tapi kalau pas kebagian di Mekah atau Madinah kan enak, Ya benar. bisa pulang pergi ke Tanah suci. Masjid Langsung ke Nabawi Masjidil Haram. atau Masjidil Haram. Jadi itu pertama mungkin ya doa sama Jelas. Allah, minta kemudahan rezeki untuk bisa sampai ke tanah suci. Suci. Yang kedua, kalau ada minat nih agihan, belajar jadi tour leader Ya, umroh. terleader. Iya, belajar jadi pembimbing Umroh umroh supaya bisa pulang pergi ke Tanah Suci. ke tanah suci. Atau yang ketiga, langsung berangkat ke tanah suci jadi TKI, guys. TKI. Nah, kan Om udah berapa lama Om jadi tour leader itu Om? Jadi tour leader itu dari 2017. 2017, berarti sekarang udah 2025 gitu ya. Udah ada 8 tahun mungkin ya Om? Ya, jalan 8 tahun. Ada 8 tahun. Nah, apa sih Om suka dukanya menjadi tour leader? Nah, saat pengalaman Om membawa jamaah itu gimana sih Om? Mau sukanya dulu, mau dukanya dulu. Nah, yang penting sukanya dulu aja. Sukanya dulu ya banyak sukanya. Banyak. Ya kita ketemu banyak orang. Kita punya relasi. Ya. Yang kita bawa ini kan yang namanya datang ke tanah suci, itu kan berarti tamunya Allah. Sama Allah. Benar. Berarti bisa dibilang ini orang pilihan Allah. Allah. Tuh. Atau bisa kita katakan ini orang-orang yang terpilih atau orang-orang baik. Gitu. Yang nggak mungkin lah Allah manggil orang yang nggak tepat Ya, benar. untuk datang ke Baitullah. Benar. Jadi Om selalu menggambarkan jamaah yang Om bawa ini adalah calon-calon ahli surga. Betapa senangnya bisa membersamai mereka berangkat ke tanah Ya, betul. tanah suci itu. Jadi enak, nyaman, apalagi bisa ngebantu mereka ibadah. Nah, itu ya. Bisa tanya Ustadz, ini gimana cara ibadah gini? Kita kasih tahu. Oh, ini harus dimulai dari mana? Dari sini, begini, begitu. Nah, itu kenikmatan tersendiri. Ya, benar Om. Selain memang ada suka dari sisi yang lain ya. Iya, apa tuh Om? Ya contoh tadi kita jadi kenal. Jadi kenal. Misalnya ada yang sampai hari ini jamaah masih kontak. Silaturahmi ya, menjalin silaturahmi. Ada yang dari Lampung, ada yang dari Bali, Iya. ada yang dari Wonosobo, ada yang dari Jogja, Kan dari berbagai tempat Ya, juga ya dari yang mendaftar ke berbagai- sana gitu yang dari berbagai daerah lah ya. jadi jemaah gitu kan. Bahkan sampai ada yang Masya Allah ya, berbisnis juga. Berbisnis bareng juga gitu ya. Iya, gitu. Jadi Masya Allah. Ternyata membuka apa namanya? pintu rezeki mungkin. Iya, ya. mungkin aja jadi membuka koneksi lebih luas. Nah, relasi guys. Relasi, Jadi membawa gitu. banyak relasi gitu. Karena kan yang kita bawa itu setiap berangkat pasti orang yang berbeda. Berbeda-berbeda ya. Benar. Contoh kalau orang Subang biasanya nih, Ya, gimana Om? Om Ustadz silaturahim. Bu Haji ada di rumah nggak? Pengen silaturahim. Iya. Ke rumah, silaturahim, ngobrol-ngobrol. Pas mau pulang, Apa tuh Om? Ustadz, iya candak gitu. Walah, Masya Allah. Ternyata kalau orang sini nyebutnya adrahi. Adalah Iya, ada keripik singkong, keripik pisang, macam-macam lah ya. Itu kan salah satu bentuk sukanya. Iya benar. Gitu. Betul, betul. Banyak lah suka. Nah, kalau misalkan duka apa tuh Om? Kalau duka, Pernah kejadian apa tuh? banyak hal-hal di luar dugaan. Dugaannya. Jadi kalau kamu mau jadi tour leader umroh, kamu harus punya jantung 10. Kenapa tuh Om? Ya, jantungnya nggak boleh 1. Ya. Kenapa? Karena yang namanya umroh itu kan kita pergi ke negara Negara orang itu. orang lain ya, bukan di Indonesia. Kedua, yang kita bawa misalnya 40 orang, 40 kepala 40 kepala. dengan 40 keinginan. Ya, betul. Iya, dengan 40 pandangan, cara pandang gitu kan. Terus kenapa harus jantungnya ada 10? Kamu harus siap tiba-tiba misalnya kalau jamaah marah, Iya. jamaah kecewa.
jamaah sedih, jamaah ngomel-ngomel. Betul. Kalau jantungnya cuma satu, kalau mentalnya mental tahu tempe, wah Udah. Yang awalnya harus ngebimbing ibadah, ya Om, jadi nggak fokus mungkin. Iya, jadi nggak bisa ngebimbing. Makanya kenapa jantungnya harus 10. Tapi makanya segala sesuatunya itu tadi di awal ya harus pakai ilmu. Ya Nah, betul. kalau kita tahu ilmunya, tahu caranya, insya Allah membimbingnya pun Mudah insya Allah. lancar. Kenapa ada pembimbing yang marahin sama jamaah marah? Mungkin karena pembimbingnya punya salah. Kenapa punya salah? Karena ketidaktahuan. Makanya wajib apapun profesinya, apapun pekerjaannya itu selalu mengupgrade. Bahkan yang paling menyedihkan, duka ya, itu kalau jamaah udah sakit. Udah sakit gimana tuh Om emangnya? Ya sakit. Makanya kalau sakit itu repot ya. Yang namanya umroh kan agendanya Ada jadwal ya. Ya. Betul. Jam segini ini, besok ini, ntar ini. Nah kalau ada yang sakit, nah itu kasihan. Ditunda, tertinggal. Tertinggal berarti. Nggak ya? bisa ikut kegiatan. Iya. Iya kalau ada keluarganya. Kalau misalnya nggak ada Kalau gimana berangkatnya tuh? sendiri, Susah. ya udah di hotel. Diam sendiri mungkin ya. Iya. Kalau sakitnya cuma sakit ringan, mungkin istirahat minum obat beres. Tapi ada yang sakitnya berat. Wah, ternyata banyak juga ya. Banyak. Ada yang sakitnya berat, nggak bisa keluar kamar. Ada yang sakitnya berat, nggak bisa makan. Makan apapun nggak masuk. Nggak masuk berarti ya. Jadi dukanya itu hal-hal yang di luar dugaan. Di luar dugaan semua. Iya, makanya ternyata kenapa jantungnya harus 10? Karena banyak hal-hal di luar dugaan. Banyak kita harus kita sabar. Iya, betul. Gitu. Nah, di video Gihan kali ini paling segitu dulu aja. Jangan lupa like, comment, and subscribe guys. Terima kasih. Bye-bye. Terima kasih Jangan Om lupa nanti untuk mampir di tips and channel triknya. Agus Alfajri. Ya, jangan lupa mampir guys. Bye-bye. Assalamualaikum.